Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bunda susah menjalani kehidupan dengan kesabaran, kesyukuran, keikhlasan, ketawakalan? Karena kotor wadahnya, hati kita, jiwa kita, itu kotor Bunda. Makanya akhirnya kita susah untuk sabar. Cuman temanya saya buat tematik biar lebih menarik. Kenapa? Sekarang orang tuh ngelihat tema. Ini temanya gue banget gak ya gitu. Padahal sebetulnya esensinya sama. Pada satu kitab yang sangat sakral ya, kitab yang luar biasa, dan itu menjadi pondasi besar Bun untuk kita belajar apa? Tazkiyatun nafs. Ini saya nggak ngelepas apa mereknya ya. Ini kan botolnya jernih, kita bisa ngelihat airnya juga bening ya Bun ya. Karena apa? Karena botolnya bersih. Bunda sudah bertahun-tahun belajar di sini, baik itu tahsin, guru-guru yang mulia ya sudah Allah hadirkan ke sini, Bunda juga Allah gerakkan untuk datang ke sini. Pertanyaan saya, sudah berpendar seluas apa keberkahan dari ilmu yang kita dapat? Setidaknya Bunda bisa evaluasi dalam 5 hal ini Bunda. Ada nggak perubahan sikap kita kepada Allah? Ini satu. Bukan hanya sekedar taat, tapi yang paling susah ninggalin maksiat. Betul apa benar? Ramadan kemarin, coba evaluasi diri kita. Adakah di antara kita yang puasa ketika Ramadan kemarin 30 hari, 25 hari, 24 hari ketika puasa nggak ngomongin orang? Itu PR, itu masih PR Bun. Betul kan? Itu masih PR besar buat kita loh. Terus kalau diingetin masih kadang pakai tapi. Betul kan? Bunda puasa gampang, begitu masuk Ramadan pasti otomatis badan pasti puasa. Iya kan? Ketika waktu masuk sholat, azan pasti sholat. Ketika ada kenceleng lewat gitu pengajian, itu refleks pasti ngambil sesuatu dalam tas, entah apapun warnanya, ya. Yang rata-rata itu kalau nggak oranye ya abu-abu gitu kan, dimasukin gitu. Padahal ngejejer ada yang warna merah sama biru gitu. Itu refleks, itu taat, bagus, insya Allah jadi amal saleh. Pertanyaannya, apakah itu menjadi surplus di dalam diri kita atau justru jadi minus karena dosa yang rutin kita lakukan? Itu PR Bun. Jadi kadang saya tuh suka merenung Bunda, dan ini menjadi sebuah halakoh kecil dengan sahabat-sahabat saya, keluarga-keluarga saya. Saya nggak mau menyampaikan ilmu terlalu banyak, praktekin dulu yang sebelumnya. Karena apa? Kebanyakan kita nih dikasih meja begini, ustadz ngomong, ustazah nyampein, dicatat semuanya, sampai di rumah ditutup, nggak dibuka lagi. Kapan dibuka? Minggu depan pas ngaji lagi. Kan itu fakta yang terjadi. Padahal kan banyak ayat yang disampaikan, penjelasannya diberikan. Untuk apa? Menguatkan hati Bun, jiwa kita. Nah kenapa tema yang hari ini serumah tapi tak sejiwa itu berkaitan dengan kesabaran, kesyukuran, tawakal kita, dan keikhlasan kita dalam menjalani peran baru yang sudah kita jalani selama ini dalam menjalani kehidupan rumah tangga sama pasangan. Gak sedikit nih Bun, saya sedikit spill ya di media sosial saya. Ini sepagi tadi sambil nunggu di ruang perpustakaan, selama beberapa kali kesini baru kali tadi saya masuk ke perpustakaannya, dan saya begitu masuk saya jatuh cinta sama perpustakaannya. Karena bukunya luar biasa Bunda. Nih ada yang ngomong begini nih Bunda. Bunda gak kenal siapa orangnya, saya bukan sedang membuka aib ya. Kelakuannya dari muda sampai tua bangke, umur 83 tahun, nikah udah 57 tahun, anak udah 4,
nikah dan punya cucu 8, tapi kelakuannya dari muda sampai tua bangke nggak berubah sama sekali, hobinya main wanita terus. Saya sangat sakit hati, usia saya sekarang 78 tahun, dari mulai hidup bareng sampai tua bangke, nyakitin terus, parahnya lagi ngaku-ngaku bujangan. Saya sangat sakit hati. Bunda, ini kenapa saya bacanya cepet-cepet, asli. Saya ngebayangin ibu-ibu usia 79 tahun dengan keterbatasan pandangan mata ngetik di media sosial, tahu kan hurufnya? Typo. Ya, ngaku-ngaku bujangan. Saya sakit hati, udah nggak ada rasa malu, anak udah 4, nggak ada yang bisa dibanggakan, rumah tangga kacau karena imannya mendahulukan kesenangan sendiri, nggak nyadar-nyadar. Saya kalau ketemu orang begini Bunda, saya cuma pengen tanya, Ibu maaf, ini laki-laki yang sedang diceritakan aibnya ini, siapa yang milih dulu jadi suaminya? Itu pertanyaan pertama saya Bun, akan saya tanyakan. Kalau ada perempuan yang ngeluhin tentang suaminya, saya tanya, Bunda maaf, siapa yang milih beliau jadi suami? Betul kan? Siapa? Diri sendiri. Apa Bun? Loh, ngomong iya nggak dijodohin? Nggak usah ngeles, ngomong iya nggak? Itu kenapa libatin Allah, bukan pakai hati dan perasaan. Kebanyakan kita melibatkan cinta, perasaan, dan hati. Itu kesalahan kita Bun. Itu kesalahan kita. Ini saya sedang mengevaluasi diri kita semuanya. Mohon maaf Bunda, saya lagi nggak bawa istri lagi nih hari ini. Saya nikah, gak ada cinta sama sekali sama istri saya. Kalimatnya, saya nikah nggak ada cinta sama sekali sama istri saya, tapi cinta itu Allah hadirkan di detik hari pertama sah menjadi suami istri sampai 14 tahun sekarang menjadi suami istri. Milih mana? Di awal cintanya menggebu-gebu, begitu kesini turun landai sampai nyungsep, akhirnya kayak begini nih kasusnya. Atau dari awal nggak ada sama sekali, tapi benihnya ditanam bersama, dirawat bersama, dijaga bersama sehingga tumbuh buahnya manis. Yang pertama apa yang kedua? Ngalamin yang pertama apa kedua? Pertama kebanyakannya jatuh cinta. Bunda mau ngomong dijodohin, tapi pasti kan ada kalimat, iya ma aku mau, iya pa aku mau. Kan kita juga menjawab. Bunda, kenapa dulu ada seorang yang buruk rupa, ya, disuruh sama Nabi SAW untuk nikah 3 kali, ya Rasulullah, siapa yang mau sama saya? Besoknya ketemu lagi, nikahlah kamu, ya Rasulullah, nggak ada yang mau sama saya. Ketiga kali, Julaibib betul namanya. Saya mau sebut nama ini di akhir tadinya. Nah, akhirnya yang ketiga kali sama jawabannya, begitu ketemu selanjutnya diajak sama Nabi ke rumah seorang tokoh, punya anak gadis, cantik, solihah. Kegeeran gak keluarganya ketika yang datang Nabi? GR, karena dikira anaknya buat Nabi SAW. Kedatangannya Nabi itu justru ingin menjodohkan Julaibib dengan anak gadis perempuannya yang cantik. Yang tadinya wajahnya GR, bahagia, merona karena sudah datang Nabi, akhirnya apa? Berubah asam dan berkata kepada Nabi, berikan kami waktu untuk berdiskusi ya Rasulullah. Rasulullah kembali, Julaibib dibawa, rame tuh rumah. Kenapa? Gak sepakat, karena ngelihat fisik. Anaknya yang mendengar keluar dari kamarnya mengatakan, apakah kalian ya akan berpikir buruk tentang sesuatu yang sudah menjadi perintah dari Nabi SAW? Diam orang tuanya. Itu sami'na wa ta'. Nah, apa pelajarannya? Nikah itu bukan modal cinta, iman, keyakinan Bunda. Nah sekarang masalahnya, selama ini kita dulu ya, ini bukan menyesali, bukan ya, kita evaluasi diri biar tidak terjadi pada anak-anak kita Bunda. Kita nikahkan dulu itu modalnya 2, apa? Cinta, materi, status sosial. Itu yang menjadi fakta kan? Nah begitu cintanya di tahun pertama, tahun kelima, yang tadinya nanjak terus pelan-pelan landai, turun. Kok kamu berubah sih? Kamu gak kayak dulu lagi sih? Kok papa cuek sih? Papa keras sih?
dan lain sebagainya. Bukan bunda, mereka bukan orang-orang yang berubah ketika menikah. Mereka adalah orang-orang yang dibukakan wajah topeng aslinya sehingga kita bisa mengenal lebih dalam. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah sarana untuk kita bisa mengenali pasangan lebih lama dan lebih jauh. Kan waktu masa pacaran kan terbatas bun, apalagi yang dijodohkan, betul kan? Dinamikanya itu ada dalam rumah tangga. 14 tahun saya berumah tangga sama Teteh, istri saya. Jangan dikira nggak ada ujian, ujiannya banyak bun. Saya orang Padang, ya, papa saya ada di bawah tuh, lagi nunggu. Diajak naik ke atas nggak mau. Mama saya juga ada di mobil. Saya datang 8:30 tadi bunda. Ya, tadi yang baru datang 3 orang apa 4 orang gitu ya bunda ya. Iya, saya dari Bandung. Saya pengen ketemu bunda dengan harapan semoga bunda juga mau berjumpa dengan saya. Nah, saya bawa orang tua saya karena memang sedang mau saya antarkan kemana? Ke Serang, Banten. Sebada kajian ini saya ke Serang, Banten. Beliau tahu, papa saya orang Padang, mama saya orang Malang, Jawa Timur. Tahu sendiri, orang Jawa Timur sama Jawa Tengah itu beda. Iya, stylenya beda, gayanya beda. Nah, orang Sumatera itu sedikit keras dibandingkan dengan orang Jawa Barat. Istri saya orang Sunda bunda. Bertahun-tahun saya belajar untuk soft spoken. Tahu soft spoken? Qaulan sadida, qaulan layyina, qaulan ma'rufa. Bunda yang sudah disetel sebagai perempuan sejak kecil, bicara yang baik, penuh sopan santun. Kenapa ketika jadi istri teriak-teriak? Betul toh? Iya kan? Berarti di dalam jiwa bunda panas. Kenapa panas? Bukan. Shh, gak usah ngomongin setan. Emosi terpendam. Betul nggak? Suka rilis nggak? Suka cleansing nggak? Jarang, karena kita nggak tahu caranya gimana. Akhirnya apa? Emosi-emosi terpendam ini merubah sikap perilaku bunda terhadap suami. Kenapa? Sumber masalahnya suami. Iya, iya benar. Iya kan? Yang tadinya soft spoken di awal-awal nikah itu Masya Allah ya, papa gitu kan. Begitu sudah 10 tahun, pa angkat galon. Sudah beda. Udah beda bunda. Nah di rumah saya juga sama. Di rumah saya juga sama. Teteh itu kalau ngomong itu soft spoken banget dulu. Sekarang bukan karena stres, tapi karena sikap childishnya muncul. Jadi bunda, naiknya intonasi kita itu 2 sebabnya. Satu di antara 2 itu ada dalam diri kita. Satu apa? Jiwanya panas. Atau karena bawaan bahagia. Bunda mau seintrovert apapun, kalau ketemu bestie yang klik, cerewetnya keluar. Ya itu maksud saya. Ya, beda ya, beda. Beda, yang satu positif, yang satu negatif. Nah, gimana sama bunda? Sama diri sendiri. Rumah tangga itu kan bunda, kenapa temanya serumah tapi tak sejiwa? Kan itu fakta sebetulnya. Tema yang saya ambil berdasarkan fakta. Di Indonesia 1 jam itu terjadi perceraian kurang lebih 50 perceraian 1 jam. Berarti 1 menit hampir 1 di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang notabene-nya mayoritasnya adalah Muslim. Pertanyaannya, kenapa terjadi hal seperti itu? 1, kurang ilmu agama. Kalaupun belajar ilmu agama tapi hanya jadi nah itu pinter. Iya kan? Atau kalaupun belajar ilmu agama selain jadi catatan apa? Mendadak jadi ustaz di mana? Pinter. Yang kedua, iya enggak sih? Nulis di story ya. Banyak gitu kan, apalagi tentang suami gitu kan. Habis itu mention, "Pa, dibaca ya." Sampai story itu hilang 24 jam kemudian, nggak mungkin dibaca. Nggak mungkin dibaca. Kenapa?
Dibuka kan ya, tapi nggak dibaca. Kenapa? Laki-laki itu makhluk auditori, mendengar bunda, bukan melihat. Jadi dia senang ketika kita bicaranya dengan cara yang baik. Jadi kalau mau ngingetin suami, mau nasihatin suami itu bukan dengan kata perintah, bukan pakai kalimat esai, tapi pakai pilihan ganda. Ngerti nggak? Nih kalau kalimat esai, Pak kenapa sih nggak sholat? Papa mau kita masuk neraka semuanya. Dia nggak akan dengar, dia akan marah. Tapi kalau kalimatnya, Pak, anak-anak akan nutup aurat kalau ternyata kita sebagai orang tuanya taat sama Allah. Papa mau ke masjid, mama belajar menutup aurat juga, mama belajar ngaji. Untuk apa? Biar papa bisa ngajak mama dan anak-anak selamat di akhirat nanti. Pilihan ganda, ada pilihan, ada opsi-opsi yang diceritakan sama kita. Karena apa? Laki-laki suka seperti itu, karena perempuan juga kan gitu. Iya kan, gak suka kan kalimat yang strict, gak suka kan kalimat yang to the point langsung, iya kan? Pengennya walaupun agak sedikit muter gitu kan, tapi kan senang-senang aja buat seorang perempuan. Kenapa? Karena memang itu fitrah kita manusia bunda. Itu dalam Islam disebut dengan perbuatan ihsan. Apa artinya? Berbuat baik kepada pasangan sebagaimana kita pun ingin diperlakukan baik. Kedua, selain kurang ilmu agama, kenapa banyak rumah tangga yang tidak sejiwa, tidak saling kenal? Kenal dalam hal apa? Latar belakang, pengasuhan, personality, apakah ada luka dan trauma, itu. Jadi bukan suami yang berubah bunda. Tadi saya mention di awal, tapi Allah buka wujud asli dari suami kita seperti apa. Itu PR buat kita, memastikan bahwa kondisi rumah tangga itu tetap baik. Kenapa begitu? Saya keep dulu bunda, saya bagi dua. Yuk kita flashback ke belakang, Quran surat ke-30 ayat 21. Flashback ke belakang. Ngapain? Ini ayat tentang apa? Tujuan berumah tangga. Apa tujuan rumah tangga? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kata Allah, di antara tanda kebesarannya Allah, Allah ciptakan dari golonganmu pasangan-pasangan untukmu sendiri agar kalian merasa tenang dan cenderung satu sama lain untuk bergaul dalam pergaulan yang baik di dalam rumah-rumah kalian. Sehingga sakinah itu dihadirkan oleh Allah karena interaksi kita bersama dengan pasangan, dekat dengan Allah, kemudian hadiahnya apa? Mawaddah warohmanya muncul. Pertanyaannya, kenapa mawaddah itu dan rahmah itu hadir setelah sakinah? Apa arti sakinah? Nyaman dan tenang ngejalanin rumah tangga. Artinya nyaman dan tenang itu bukan berarti nggak ada konflik bunda. Konflik ujian Allah hadirkan, tapi bisa tetap nyaman dan tenang dalam menyelesaikan. Mawaddah, asal katanya maddah. Mawaddah itu adalah artinya adalah kasih sayang yang teraktualisasi lewat sesuatu yang sifatnya materi. Contoh, bunda kalau ditemenin suami belanja bulanan, ketika di kasir ngelihat coklat, suami bilang, mama mau coklat, ambil aja nggak apa-apa. Sama, bunda tiba-tiba di rumah ya, nggak lagi baru terpikirkan pengen makan sesuatu yang disuka. Apa yang disuka? Pempek. Tiba-tiba suami bawain pempek dan itu dia nggak minta, bahagianya beda pasti. Itu mawaddah namanya. Rahmah itu apa? Rasa rindu untuk selalu bertemu dan berjumpa dengan pasangan halalnya. Dua hal ini akan terjadi dan menghangatkan suasana rumah tangga ketika sakinahnya muncul. Itu kenapa sakinah lebih dulu, baru Allah hadirkan mawaddah wa rahmah. Tapi kalau rumah tangganya tidak adem, ayem, tentrem, maka jangan harap bisa saling memberikan hadiah, saling merindukan, saling ngangenin dan lain sebagainya. Kenapa ada seorang istri yang suami belum berangkat kerja udah ditanyain, papa kapan pulang? Iya, itu dia ngerasa apa?
Ngerasa nyaman dan tenang sama suaminya, walaupun sesekali juga nyebelin. Itu sunatullah Bunda. Artinya apa? Gini Bunda, dari ayat ini kita bahas tentang ibadah. Bagaimana konsep ibadah? Satu, harus membuat kita dekat dengan Allah. Yang kedua, harus hadir kenyamanan, itu ibadah. Yang ketiga, harus menghadirkan ketenangan, itu ibadah. Berarti Bunda, kalau kita ngomongin tujuan rumah tangga, ini flashback materi pertama saya. Kalau betul tujuannya ibadah dalam menjalani kehidupan rumah tangga, maka 3 komponen ini akan ada. Apa? Suami menjadi sebab kita untuk terus dekat dengan Allah, itu pertama. Ketika suami menjadi ujian, maka terus dekat dengan Allah. Ketika suami memberikan kebahagiaan, maka bentuk syukurnya tetap dekat dengan Allah. Itu esensi ibadah. Sehingga apapun kondisinya, suami lagi bisa membahagiakan atau suami lagi menyebalkan buat kita, menjadi ujian, menjadi sumber masalah, maka kita akan tetap tenang dan nyaman menjalani peran kita sebagai seorang istri. Dongkol? Enggak. Jengkel? Enggak. Kesel? Enggak. Kenapa? Karena sadar bahwa bukan hanya suami yang menjadi ujian buat dirinya, tapi juga dirinya adalah ujian bagi suaminya. Itu ibadah namanya. Sudah sampai ke situ? Ya? Alhamdulillah Bunda. Ya malu ya Bunda ya, sudah panjang usia pernikahan kalau masih belum juga ya. Karena apa? Usia pernikahan sudah panjang, sudah lama. Kalau masih belum juga kan pertanyaannya sederhana. Selama ini nikah ngapain? Iya. Betul kan? Kan sederhana. Itu kan jadi sebuah sarana kita untuk introspeksi diri. Selama ini ngapain rumah tangganya? Berarti kan tidak saling mengenal siapa pasangan kita. Kita, kebanyakan dari kita Bunda, pengen di ngertiin tapi nggak mau belajar untuk mengerti pasangan kita. Betul ya? Bunda merasa sudah melakukan yang terbaik sebagai seorang istri? Ya, pertanyaan saya. Berarti itu adalah sikap cinta Bunda kepada suami. Berarti Bunda merasa sudah mencintai suami. Pertanyaan saya, tolong tanya sama suami, apakah pernah nanya hal kayak gini? Tanya sama suami, Papa sudah merasa dicintai oleh Mama belum? Itu PR-nya. Apa Bun? Ada bosan ya? Kata beliau ada bosannya. Pertanyaan saya, kenapa bosan? Loh, Bunda, kalau kita berharap kita sama pasangan kita, maka mur sama baut itu sama apa beda? Saling mencaci maki enggak? Saling mencela enggak? Saling merasa enggak nyaman enggak? Saling bosan enggak? Enggak ada. Kenapa muncul bosan? Yuwaswisu fi sudur. Berarti sedang mengikuti bisikan. Artinya saat itu sedang jadi teman. Itu pinter. Sederhana loh Bun. Sesederhana itu sebetulnya. Pertanyaannya gini, saya buka Quran surat ke-12 ayat 92. Ayat ini saya mendefinisikannya dengan satu kalimat. Belajar untuk merubah luka menjadi cinta. Kisah siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Dari ayat ini Bun, Nabi Yusuf itu ngajarin kepada kita, dan ilmu ini yang digunakan sama Nabi SAW ketika proses Fathu Mekah. Apa yang diajarin sama Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf alaihissalam itu kan pernah dilukai, dikhianati, dibuang. Ya, sama siapa? Sama kakak-kakaknya. Dijual jadi budak, ya kan? Kemudian dipenjara sampai akhirnya menjadi seorang penguasa yang sangat luar biasa. Tapi ayat ini bicara apa? Yarhamkumullah. Tapi ayat ini bicara apa? Bahwa Nabi Yusuf alaihissalam tidak lagi ada celaan di hari ini, dan semoga Allah mengampuni dan memaafkan kalian semua. Pertanyaan saya, Nabi Yusuf mengungkit kesalahan saudaranya enggak? Masih julid sama kesalahan saudaranya enggak? Kemudian mencela kesalahan saudaranya enggak? Mengaku dirinya paling benar? Tidak. Artinya apa? Memaafkan itu harus diiringi dengan ikhtiar melupakan. Kalau ngaku sudah memaafkan tapi belum melupakan, maka bohong memaafkannya.
Betul Bunda? Ini kan ayatnya bicara itu. Nabi Yusuf alaihissalam kan gak mengungkit segala luka dan kecewa yang dirasakan oleh beliau. Beliau hanya mengatakan bahwa semoga Allah mengampuni kalian. Lanjutan ayatnya apa? Nabi Yusuf alaihissalam meminta saudaranya untuk membawa pakaiannya untuk diusapin ke wajah ayahnya Nabi Yakub alaihissalam, dan akhirnya apa? Terbuka lagi matanya. Apa pelajarannya? Orang yang sakit hatinya maka akan gelap semua pandangannya. Betul nggak? Kalau sudah sakit hatinya, apa yang muncul? Iri, hasad, dengki, julid. Gelap kan pandangannya? Nggak akan bisa ngelihat kebaikan apapun. Dan itu kisah Nabi Yakub alaihissalam ketika hatinya terluka, sedih yang sangat luar biasa, akhirnya Allah tutup matanya. Allah tutup pandangan matanya, mata yang secara fisik. Pelajaran buat kita, semakin luka hati kita, semakin dalam kecewa kita, kebanyakan dari kita bukan mata fisik yang ditutup oleh Allah, tapi mata hatinya yang tertutup untuk melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Saya mau tanya, contoh konkretnya. Satu kebaikan suami, mohon maaf, 1000 kebaikan suami dengan satu kesalahan suami. Mana yang akan diingat? Tuh, ayatnya jelas kan menggambarkannya? Iya kan? Yang selalu diingat adalah luka dan merasa seolah-olah yang paling berjasa dan paling sabar. Persis Bunda. Kenapa kiasannya dibawakan pakaian dan kemudian diusapkan ke wajahnya? Itu isyarat bahwa Nabi Yusuf alaihissalam baik-baik saja, anaknya sehat, anaknya terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan saya, apakah Nabi Yakub alaihissalam dendam kepada anak-anak yang lain? Enggak. Di Quran surat kedua ayat 133, hendak wafatnya Nabi Yakub alaihissalam, itu nanya sama anak-anaknya. Apa pertanyaannya? Ma ta'buduna min ba'di. Besok lusa kalau abah meninggal, siapa yang kalian sembah? Itu sudah islah semuanya Bun. Sudah menjadi keluarga yang utuh lagi. Apa jawaban anak-anaknya? Kami akan tetap menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyang kami, Ishak, Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Siapa? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa pelajarannya Bun? Ketika kepala rumah tangga, berarti dalam hal ini adalah suami taat kepada Allah, maka Allah akan hadirkan keberkahan di dalam rumahnya. Ketika seorang suami hilang kedekatannya dengan Allah, maka tercabutlah keberkahan di dalam rumahnya. Gimana kalau rumah tangga dicabut? Suasananya panas. Ngerasa? Kadang ngerasa? Iya. Kerasa kan? Bawaannya pengennya marah, iya, konflik. Pokoknya ada aja yang menjadi sebab pertengkaran pada hal-hal sepele. Koreksiannya di mana? Bukan hanya mengoreksi suami Bunda, tapi juga mengoreksi diri kita sebagai seorang istri. Ada yang komen di salah satu postingan saya, percuma Ustadz didengerin tausiah kayak begini, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Saya jawab, bukan suami Mbak yang nggak dapat hidayah, bisa jadi Mbak juga nggak cukup sabar mendoakan hidayah untuk suami Mbak. Betul kan? Kita kan suka begitu Bun, naikin ke story tausiah siapapun lah ya, dari Ustadz Adi, Ustadz Khalid, Ustadz Syafiq, Ustadz Nuzul Zikri, pokoknya tentang keluarga, tentang suami, tentang nilai qawamah dan lain sebagainya. Dimention suaminya, dilihat sama dia, dilihat kenapa nggak berbekas dalam jiwanya. Kenapa? Karena kita sebagai seorang istri saat melakukan kebaikan tidak diiringi doa untuk mengiringi kebaikan yang kita lakukan untuk suami kita. Betul kan? Kadang posting kayak gitu di story dengan bumbu sedikit rasa jengkel, kesel. Dengerin ya gitu. Itu kan sebuah PR besar buat kita Bun. Kalau betul niatnya rumah tangga itu ibadah, maka akan muncul 3 hal ini. Apa saja?
dekat dengan Allah, merasa nyaman dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, dan berusaha sebaik mungkin untuk menghadirkan ketenangan di dalam rumah tangga kita. Saya katakan bahwa suami ketika jauh dari Allah maka rumah akan panas. Ini tidak bisa menjadi standar utama, tapi kaidahnya iya. Kaidahnya iya. Ada pengecualiannya, ada. Ketika seorang Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam yang solehnya luar biasa punya istri yang tidak beriman, atau Fir'aun dan Asia, itu pengecualian. Ya, itu pengecualian. Tapi secara standar umum laki-laki itu adalah qawamah di dalam rumah. Ketika seorang laki-laki hilang kepemimpinannya, hilang kebijaksanaannya, tidak dekat dengan Allah, maka nanti akan berdampak kepada istrinya. Istrinya gampang, satu, tantrum. Kedua, gampang uring-uringan. Kenapa? Karena dia ngerasa, saya belajar, saya ngaji, saya sudah mengamalkan seolah-olah semuanya diusahakan hanya sendiri. Ngerasa? Bunda, saya hanya pengen berpesan begini. Apapun ujiannya, apapun masalahnya, jangan sampai jarak kita sama Allah tuh semakin jauh. Saya ulangi, apapun masalahnya, apapun ujiannya, jangan sampai jarak kita sama Allah semakin jauh. Kalau suami kita sudah jauh, katakan dia sholat 5 waktu, dia sholat malam, bahkan termasuk orang yang humble sama lingkungan komplek kita misal. Tapi ternyata sama keluarga internal, sama istri, sama anak nggak sebaik itu gitu misalkan ya. Maka jangan judging langsung. Dan jangan kemudian mengeluarkan kalimat, kenapa papa nggak seperti interaksi papa sama teman-teman di luaran. Kenali dulu bun, kenapa sikap suami kita seperti itu di rumah. Dia sedang mode hibernasi seperti dia kecil dulu di rumah. Beneran. Satu hal yang harus kita pahami, berarti suami merasanya. Jadi jangan uring-uringan bundanya. Dia sedang mode hibernasi, jadi diri dia apa adanya ketika seperti dia sebelum menikah. Persis kayak gitu. Di kamar, rebahan gitu kan. Kalau sekarang mungkin pegangnya gadget. Kalau dulu ketika masa mudanya mungkin gadgetnya terbatas. Kalau sekarang gadget. Pengalihan apa yang menjadi beban di dalam pikirannya bunda. Sebetulnya ketemu pada titik yang sama. Apa dia ngerasa nyaman. Karena kita mampu mengkondisikan rumah kita. Apa sih yang dipingin sama istri? Sederhana, pengen di ngertiin, pengen didengar, ya, dan lain sebagainya. Ketika itu sesekali nggak dapet, maka jangan menghilangkan kebaikan yang banyak. Saya titip pesan itu. Saya ulangi. Ketika kita nggak mendapatkan apa yang menjadi harapan dan ekspektasi kita, maka jangan pernah menghilangkan sesuatu yang banyak sudah dilakukan oleh suami kita. Kalau enggak, kan saya sudah ingatkan dulu, perempuan masuk neraka bukan karena nggak sholat, betul? Bukan karena nggak puasa, betul? Bukan karena nggak sedekah, bukan karena nggak duduk di majelis ilmu seperti ini. Kata Nabi SAW, karena kurang bersyukur kepada suaminya. Itu maksud saya. Kenapa begitu? Saya pernah membahas ini kan, Quran surat ke-15 Al-Hijr ayat 28 sampai 29. Tentang apa? Manusia. Nanti ini ada kaitannya dengan rumusan ini bunda. Pernah dengar nggak IQ, SQ, dan EQ? Pernah dengar? Kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional. Konsep ini itu diambil dari ayat ini. Tentang manusia. Manusia diciptakan dengan 3. 1, jasad atau tubuh. Yang kedua, ruh. Yang ketiga adalah akal atau pikiran. Pikiran itu bisa baik juga bisa buruk. Siapa yang mengontrol 3 unsur penciptaan manusia ini? Di Quran surat ke-91 ayat ke-7 sampai 8. Namanya apa? Nafs. Bahasa Indonesianya naf apa? Jiwa. Di mana letak jiwa manusia? Di dalam kolbu. Nah, apa kata Nabi SAW? Kalau kolbunya baik,
maka jasadnya juga akan baik. Kenapa Nabi menggunakan diksi narasi jasad? Jasad berarti termasuk semua unsur-unsur yang ada di dalam tubuh kita. Ini yang minggu lalu saya silaturahmi dengan salah seorang guru kita di Bekasi. Saya diskusikan sama beliau dan beliau memberikan sedikit penjelasan dalam. Ketika saya tanyakan tentang, nanti ini berkaitan dengan yang bahasa sekarang Bunda, disebut dengan kata inner child. Tak pernah dengar? Hutang pengasuhan. Tentang inner child ini dalam ayat Quran, itu Quran surat ke-43 ayat 36. Nanti saya jelaskan. Ini yang membuat rumah renggang. Ayat ini nanti sejalan dengan Quran surat kedua ayat 102. Ini yang saya lingkarin dulu Bunda. Nanti saya sebutkan ulang ayat-ayatnya dengan penjelasan yang pelan-pelan. Sehingga akhirnya apa? Rumah tangga kita terasa apa? Hampa. Ada orangnya tapi jarang ngobrol. Secara sederhana saya pakai istilah yang dipakai sama Ustadz Bendri Jayusman. Apa? Mengalami disconnection. Renggang. Apa yang mengalami kerenggangan? Hati. Hati yang merasa hati yang renggang. Kenapa? Yuk, pelan-pelan. Di mana letak jiwa manusia? Di dalam kolbu. Atau bahasa kita dikenal dengan istilah hati. Kata Nabi, kalau ini baik kolbunya kita, maka jasadnya pasti akan baik. Bunda, kenapa Nabi mengatakan begitu? Saya mau tanya Bunda, pernah nggak dendam sama orang? Jujur ya, pernah ya? Jengkel, kesel sampai dendam sama orang. Saya mau tanya, nyaman dan nyenyak nggak tidurnya? Tuh, kolbunya sakit, jasadnya juga berdampak. Kenapa ada orang yang vertigo? Itu bukan terjadi dalam semalam dua malam. Kenapa ada orang yang kena serangan jantung? Kenapa ada orang yang kena stroke? Dan penyakit-penyakit yang sifatnya dari jasad, karena ininya sakit. Jiwanya sakit Bun. Dan itu bertahun-tahun. Kita biarin, ya, kita tumpuk emosinya, kita tumpuk lukanya, kita tumpuk kecewanya. Ini yang saya maksud tadi. Mana ya tulisannya? Oh ini. Tulisan saya sendiri aja nggak kebaca Bun. Ini panas suasana jiwa kita. Tidur terganggu, ya kan? Merem sedikit tiba-tiba bangun langsung tegang. Kan itu peredaran darahnya langsung kenceng. Kepala suka nyutan. Kalau dibiarin terus, takutnya ada penyumbatan di saluran peredaran darah yang belakang. Kalau sudah seperti itu maka jatuhnya vertigo. Kalau sudah ke vertigo nanti kemana yang lain? Macam-macam Bunda. Dari sini Bun, penyakit jasad itu muncul karena jiwanya yang sakit sebetulnya. Makanya kan waktu itu saya pernah nanya di sini, Bunda masih ingat nggak? Ada nggak Bunda di antara Bunda yang pernah mendengar, melihat berita ODGJ masuk IGD? Gak ada. Maaf ya, mereka makannya dari mana? Tempat sampah. Bersih apa kotor? Banyak gizinya apa berkuman? Berkuman. Tapi lihat, pernah masuk IGD ngelihat mereka? Gak ada. Nih yang sehat-sehat semua ini kan yang keluar masuk rumah sakit. Bentar-bentar ke klinik, ya. Kenapa? Sakit kepalanya, apa? Dan lain sebagainya lah ya. Meriang dan lain sebagainya. Karena jiwanya Bunda nggak tenang Bun. Saya mau tanya sekarang, ini hikmah ya. Ini circle. Kenapa Allah syariatkan kita untuk sholat subuh Bun? Karena Allah pengen mengkondisikan hati dan jiwa kita sebelum berhadapan dengan dunia. Harus tenang, harus nyaman, jangan sampai tergerus dengan situasi dan kondisi dunia. Kenapa Allah syariatkan sholat zuhur? Karena Allah tahu Bunda, kita setengah hari sudah urusannya dengan dunia, hatinya mulai capek, lelah. Allah pengen kita istirahat, biar tenang lagi jiwanya, biar nyaman lagi hatinya.
Kenapa Allah syariatkan ingin sebelum pulang ke rumah, setelah seharian kita berurusan dengan dunia, dan kita akan ketemu dengan dunia yang sesungguhnya itu keluarga kita. Allah pengen memastikan hati kita tenang dan nyaman, tidak membawa beban dari pekerjaan kita, vendor yang mangkir, piutang yang belum terbayarkan dan lain sebagainya. Pulang dalam kondisi tenang dan nyaman. Kenapa Allah syariatkan kita salat Isya? Karena Allah pingin kita saat istirahat tanpa dendam kepada siapapun, dan hati kita dibersihkan dalam solat-solat yang kita lakukan, khususnya solat Isya sebelum kita tidur. Kebetulan? Tak ada yang kebetulan. Pernah mengkajinya dan berpikir sampai ke situ? Itu kenapa Nabi ngasih kiasan, Bunda. Kalau di depan rumahmu ada sungai dan kamu mandi 5 kali sehari, badanmu bersih nggak? Kata sahabat, bersih. Itulah sholat 5 waktu. Itu Nabi mengkiaskannya karena apa? Sungai. Makanya bahasanya adalah kotoran di tubuh. Kalau sholat, kotoran di hati. Kotoran di hati, Bun. Kalau sampai selama ini Bunda sudah ratusan ribu bahkan jutaan rokaat kita kerjakan, tapi masih gampang mendendam kepada orang, ya, masih gampang julid sama orang, masih suka apalagi, sok sebutin kejelekan kita. Baperan, nih. Baperan, egois, overthink, iri. Habis nonton drakor ya jadi iri gitu ya. Kok suami aku nggak begitu ya Allah? Kalau pengen begitu nikah aja sama aktor itu. Belum tentu juga begitu kan? Iri, kemudian dengki dan lain sebagainya. Ini kan penyakit hati semua. Kok iya? Iya, maksud saya, saya nyebutin penyakit hati bukan dijawab iya. Astagfirullah. Ya Allah ya Rabbi. Betul kan? Harusnya istighfar. Kenapa? Karena selama ini sudah berputar beribu rakaat kita kerjakan sholat. Kenapa nggak cukup menenangkan hati kita? Kenapa, Bun? Nih, saya tahu kok sholatnya kita ya begitu, hanya sebatas melepas kewajiban. Nah makanya kan biar sholatnya khusyuk, karena Allah tahu sholat kita ya begitu. Biar sholatnya khusyuk, dikasih apa sama Allah? Masalah. Nih, kita sholatnya biasa. Apakah sholat biasa yang Allah mau? Enggak, Allah pengen sholatnya luar biasa. Biar sholatnya luar biasa gimana? Dikasih masalah, selesai. Itu rumus sunatullah, Bun. Kenapa, Bun? Kenapa? Kalau dikasih masalah? Masa? Cung, yang sholatnya bisa nangis ketika ada masalah, ngacung. Saya ngacung ini. Loh, kok Bunda ikutan ngacung? Tadi katanya nggak khusyuk. Karena rata-rata kita sholatnya pasti khusyuk, bisa nangis ketika ada masalah, karena kita merasa butuh sama Allah. Begitu masalahnya belum dicabut, baru diangkat. Beda ya, dicabut sama diangkat kan beda. Tanaman dicabut itu seakar-akarnya, kalau diangkat kan baru dinaikin sedikit, ya. Itu beda. Baru diangkat kita sudah lalai lagi sama Allah, nggak jadi dicabut sama Allah, dibalikin lagi. Itu yang terjadi kan dalam hidup kita. Siklus masalah dan ujian itu sebetulnya kelihatan, Bunda. Suami nyebelin, emang baru hari ini aja? Bukankah minggu kemarin juga sama? Pertanyaan saya, minggu kemarin kita bisa nggak ngelewatin ujian itu? Bisa, terus kenapa sekarang nggak bisa sabar? Itu kan? Berarti kan ada pertanyaan besar. Berarti ada masalah sama sholat kita, sehingga hatinya tidak konsisten kuat. Tapi kan Ustadz katanya iman itu naik dan turun. Jangan menormalisasi dengan pakai hadis itu. Jangan menormalisasi diri kita dengan pakai hadis itu. Orang kan cuma membacanya dengan kalimat iman itu naik dan turun, tapi tidak pernah sampai pada sebab kenapa naik dan sebab kenapa turun. Betul? Turunnya kenapa? Maksiat. Ini Bunda sekarang kan lagi taat, imannya lagi naik, pulang sayanya diomongin maksiat tuh. Turun itu. Sampai di rumah lupa ilmunya. Ya Pak ya. Kan itu maksiat kan?
Ya kalau kebaikan ya semoga jadi doa buat saya, tapi kalau keburukan saya berlepas tangan gitu. Ya jangan, bukan saya lah, orang lain lah yang diomonginnya gitu. Itu kan maksiat bun. Ya sesederhana itu loh Allah membalikkan hati kita. Yang saat ini lagi di majelis ilmu, kita khusyuk mendengar, mencatat, tiba-tiba tring, ada notifikasi, sis ada berita baru, langsung buka handphone. Yang tadinya khusyuk nggak dengerin kajian, tiba-tiba ada notifikasi, sis ada berita baru, langsung dibuka sama kita dan langsung dibalas. Seketika ilmu yang setengah jam sebelumnya itu hilang. Kebayangkan Bunda sudah ngaji berapa tahun di sini? Makanya saya pernah nanya berapa persen yang nyangkut. Kenapa? Maksiat yang kita lakukan. Itu kenapa Bunda? Ini kayak sekarang saya lagi ngajar dengan izin Allah kasih kesempatan ngajar di sini. Saya ngeliat wajah Bunda, enggak, saya lihat kening Bunda. Saya enggak lihat wajah Bunda. Dan kalau lagian juga mata saya silinder sama minus Bunda. Agak-agak buram sedikit itu. Kenapa? Sederhana Bunda. Kalau saya biarkan mata saya melihat Bunda, satu, akan kelihatan masalahnya. Kedua, mereteli nanti apa yang ada di sini. Itu kenapa Bunda? Coba deh, mata Bunda ketika lagi ngaji, kayaknya oh iya ini kan ayat yang waktu itu dibahas dan berkaitan dengan ayat ini. Sekarang, tapi pulang melipir ke mall, rontok tuh semua. Betulan. Tapi bukan berarti tidak boleh ya, Mami sama Bunda yang lainnya, bukan berarti tidak boleh ke mall ya, bukan. Maksud saya dibatasi. Dan itu terjadi pasti Bunda. Itu pasti terjadi. Makanya kan ayatnya gini. Ini ada ayatnya ya, saya bukan ngarang soalnya. Quran surat ke-24. Surat apa? Surat 24, surat An-Nur. Buat laki-laki ayatnya 30, buat perempuan ayatnya 31. Dua-duanya punya titik temu yang sama. Apa? Satu, tundukkan pandangan. Kan kalau udah ngeliat lucu-lucu, nah, jadi maksudnya tundukkan pandangan itu bukan hanya menundukkan mata kita, tapi menundukkan syahwat dan keinginan kita. Setelah tundukkan pandangan, punya titik temu yang sama. Apa? Pelihara kemaluan untuk menjaga kehormatan. Apa kemaluan dari perempuan? Auratnya. Itu kenapa harus ditutup untuk menjaga kehormatan dia sebagai seorang wanita. Kenapa? Agar laki-laki juga mampu untuk menundukkan pandangan. Ada satu cerita Bunda, saya ngisi di salah satu korporasi besar multinasional di Jakarta. Saya pikir, kan duduk sama direksinya. Ya, yang Chinese ada beberapa, yang Muslimnya ada. Kita diskusi tentang, karena saya dulu 15 tahun juga sebagai HR manager Bunda. Saya pernah cerita sedikit di sini. Jadi saya biasanya mengaitkan kalau masuk ke korporasi itu antara mengaitkan tentang keseimbangan bekerja dengan keluarga. Saya pikir ada seorang manajernya, saya pikir beliau Muslim, pakai jilbab, gitu. Terus ketika diskusi, beliau mengakui bahwa Ustadz maaf, Ustadz dari tadi mengatakan menyampaikan sesuatu yang baik. Saya berpikir pasti Ustadz berasumsi bahwa saya seorang Muslim. Saya bukan seorang Muslim Ustadz. Kata beliau gitu, tapi pakai jilbab. Saya tanya, saya kaget kan, loh kenapa ibu pakai jilbab? Saya pakai jilbab untuk menghormati karyawan-karyawan saya yang laki-laki. Satu, dia yang non Muslim merasa nyaman pakai jilbab. Ini ada yang Muslim tapi nggak ngerasa nyaman pakai jilbab. Kan aneh coba Bunda. Saya menghormati karyawan-karyawan saya yang laki-laki. Berarti apa? Dia sadar bahwa dia punya aurat harus ditutup. Walaupun walaupun secara religiusitas dia tetap seorang non-Muslim. Fitrahnya yang bicara itu Bunda. Fitrah itu maksudnya apa? Quran surat ke-7 ayat 172, semua bayi yang ada di dalam kandungan ibunya, dia seorang Muslim apapun agama dari orang tuanya. Itu fitrahnya. Itu yang bicara. Ketika perjalanan pulang dibuka jilbabnya. Walaupun pakaiannya Bunda enggak menutup sampai ke bawah, ya 3/4.
Tapi jauh lebih rapi dan jauh lebih baik daripada muslim-muslim yang kerja kantoran pakai high heels ya, yang kemana-mana nenteng tumbler yang bermerek gitu ya, dan itu roknya di atas paha. Dan saya kaget loh, bukan berarti julid ya, bukan. Ini satu fenomena yang saya baru temukan langsung di lingkungan dakwah ini, Bunda. Dia mengamalkan ayat ini loh, padahal nggak pernah baca Quran. Dia ngerasa tenang dan nyaman dari tatapan mata dari para laki-laki. Kenapa? Dia single parent dan masih sangat muda. Usianya waktu itu kalau nggak salah kata manajer yang lain itu usianya 42 tahun. Masih muda, Bunda, single parent. Jadi dia menutupi dirinya. Apa yang kurangnya dari beliau? Cuman kurang login doang. Ada orang yang bisa dekat dengan beliau, misalkan dia seorang muslim, mampu membimbing, itu nggak akan jauh. Bisa jadi muslim itu. Ya, bisa jadi muslim. Dan kalimat itu yang saya keluarin ke manajer HR-nya. Pak, ada info nggak kalau beliau lagi dekat sama siapa? Sejauh ini belum, Ustadz. Kenapa, Ustadz? Kalau laki-laki muslim yang dekat sama beliau, dan laki-laki itu taat kepada Allah, ya, dalam konteks nggak mau pacaran, nggak mau berdua-duaan, apalagi memanfaatkan status dari perempuan ini yang single parent. Kan banyaknya begitu. Memanfaatkan status dari seorang wanita untuk datang seolah-olah menyembuhkan luka, padahal membawa duka yang baru. Betul kan? Kayak kemarin itu saya posting di story saya, Bunda. Saya juga kaget, lucu-lucuan itu postingannya Teh Aisyah Maharani. Kubangan isinya buaya, babi jatuh ke situ, nggak ada yang makan. Babinya itu keluar dengan selamat dan utuh. Akhirnya saya jadikan bercanda, mungkin ini kali ya yang disebut dengan buaya-buaya tanda kutip soleh. Dia tidak suka babi, tapi sukanya ukhti. Paham maksudnya? Yang Assalamualaikum Mbak, Masya Allah sudah bangun, padahal dia baru begadang. Itu buaya-buaya tanda kutip, makanya saya pakai tanda kutip soleh. Dia nggak suka babi, karena kenapa? Karena dia muslim, tapi dia sukanya. Paham maksudnya, Bunda ya? Alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang ngelihat story dari Instagram saya 17.000. Story kayak begitu doang. 17.000, Bunda. Ya, karena cuma buat lucu-lucuan, tapi ada hikmah buat orang yang bisa ngerenungin. Statement satu kalimat yang saya sampaikan di situ gitu. Dan saya mention ke istri saya, sama istri saya kemudian di restory juga. Nah, saya kembali lagi ke sini, Bunda. Kenapa tadi rumah tangga berjarak? Satu, kurang ilmu agama. Kedua, tidak mengenali siapa pasangan kita. Tugas Bunda bukan ngopenin suami, tapi ngopenin hubungannya sama Allah dengan ibadah yang sungguh-sungguh, Bunda. Nah, kenapa kemarin itu sempat saya bahas tentang surat Al-Hijr ini, tentang komponen penciptaan manusia, biar kita sama-sama sadar, Bunda. Dan saya berharap ini bukan hanya jadi pengetahuan buat Bunda, tapi menjadi sebuah kesadaran bahwa semakin baik amalan yang kita kerjakan, semakin berkualitas apapun masalahnya, maka respon dari tubuh kita pasti akan baik. Itu maksudnya. Kalau respon tubuh udah baik, pasti pikirannya nggak mungkin buruk, pasti baik. Itu yang disebut dengan sakinah, ketenangan. Sehingga kalau sudah tenang, berpikirnya gampang nggak? Cari solusinya mudah nggak? Mudah. Kalau Bunda panik, contoh, suami nadanya agak sedikit tinggi ketika nyari barang yang dicari sama dia, panik nggak? Panik, padahal kita tahu di mana barangnya. Karena panik, gelap semuanya dan lupa di mana nyimpan barangnya. Kalau hati kita tenang, jiwa kita tentram, Bunda, maka Allah hadirkan sakinah buat diri kita. Hati kita sakinah, hati kita tenang. Mau ngadepin suami seperti apapun tetap tenang, tetap nyaman. Artinya kita tidak dikalahkan oleh setan. Apa yang ingin saya bahas tentang inner child di Quran surat 43 ayat 36 ini, saya pindah ke sebelah sini ya, Bunda. Kata Allah, kalau kita berlepas dari zikrur rahman, ikatan yang kuat dengan Allah. Kalimat zikrur rahman itu artinya zikirnya kita sama Allah. Berarti bukan hanya zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar.
Baca Quran itu zikrullah. Sholat 5 waktu itu puncak dari zikir. Bunda puasa itu zikrullah. Bunda tadabbur Quran itu zikrullah. Bunda duduk di majelis ilmu, Allah menggunakan pakai kalimat zikrullah juga. Ini majelis zikir, majelis di mana kita mengingat Allah dan juga menyebut-nyebut nama Allah. Kalau kita terlepas dari ikatan itu, maka siapa yang menjadi teman kita? Namanya setan qarin. Pernah dengar? Belum. Jadi setan qarin ini adalah setan yang diciptakan oleh Allah dari hari pertama kita dilahirkan, mendampingi dan menemani kita. Adanya di mana? Di aliran darah kita. Dia tahu kapan kita terluka, dia tahu kapan kita kecewa, dia merekam semua luka dan kecewa yang kita rasakan sepanjang hidup kita. Mohon maaf Bunda, kalau ada orang kesurupan, saya pangeran anu, sultan anu, itu korinnya, ya. Jangan dikasih kopi, jangan diladenin juga, ya. Panggil praktisi ruqyah, ya, gitu. Jangan juga berbangga bahwa kita diikuti pangeran anu, sultan anu, kiai anu. No, itu cuman korinnya, setan. Karena orang yang sudah wafat, ruhnya sudah terputus. Di perpustakaan ada kitab Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pembahasannya tentang ruh. Tebel, 500 sampai 600 halaman. Dibahas rinci dan detail. Terputus Bunda. Dan tidak ada lagi urusannya sama dunia. Makanya yang muncul itu adalah korinnya mereka. Karena dia tahu persis sifat kita. Makanya dia bisa meniru kita. Niru lagam ngomong, dia tahu kebiasaan kita, dia tahu kesukaan kita, dan lain sebagainya. Bahkan luka-luka dan kecewa yang kita rasakan mereka merekam. Akhirnya apa? Kata Allah isyaratnya gini, ketika kamu gak dekat denganku, maka aku akan biarkan setan yang membisikkan segala kegelisahan, luka yang pernah kamu rasakan dulu. Persis seperti seorang istri. Ketika terluka sama suami sekarang, papa ingat gak dulu 10 tahun yang lalu papa pernah melakukan hal yang sama. Tuh. Ya. Atau mohon maaf, Bunda ketika kecil, ya, dididik dengan pendidikan yang keras dari orang tua, muncul resistensi perasaan. Nah kemudian suaminya cuek, dibisikin sama setan korin ini, tuh lihat kan, ternyata suamimu gak jauh beda sama bapakmu, dia cuek, dia keras, berbuat semena-mena sama kamu, maka kamu harus menjadi mirroring buat suamimu. Bersikaplah keras juga kepada dia. Setan. Itu yang disebut kata orang psikologi dengan istilah inner child. Islam sudah membahasnya jauh lebih dulu daripada orang psikologi zaman sekarang. Masalahnya kan kita nggak mau mengkaji itu, iya kan? Quran hanya selama ini dicatat, ayat demi ayatnya ditulis, tapi nggak dibuka lagi di rumah. Apa sih pesan yang Allah inginkan? Kenapa setan korin ini terus membisikkan kegelisahan di dalam jiwa kita sehingga kita renggang dengan suami kita, renggang dengan anak-anak kita, renggang dengan orang tua kita? Kata Allah di Quran surat kedua ayat 102, ma yufarriqu nabihi bainal mar'i wa jauzi. Ya Allah, izinkan saya menjadikan sepasang suami istri ini bermusuhan. Iya kan? Jengkel kan kalau lagi ngeliat suami nyebelin? Seolah-olah musuh kita tuh suami gitu. Padahal bukan suami nih, yang di dalam yang lagi ngebisikin Bunda gitu. Sadar kan sekarang? Yuk. Tarik nafas, lepasin, istighfarlah. Kenapa kita harus muhasabah sebada sholat? Untuk melawan pengaruh setan korin ini. Untuk melawan itu Bunda. Jadi sebetulnya musuh kita tuh bukan suami kita, bukan anak-anak kita, bukan orang tua kita. Siapa? Diri kita sendiri. Dalam hal apa? Hawa nafsu. Kenapa disebut hawa nafsu? Nafsu itu dua kata Bunda. Penuh ya, nafs dan su. Nafs itu jiwa, su itu adalah kecenderungan pada kemaksiatan. Berarti jiwa yang cenderung pada kemaksiatan disebut dengan nafsu. Siapa yang mendorong jiwa kita untuk berbuat kemaksiatan? Setan saat ikatan dengan Allah di dalam kolbu kita itu renggang. Paham sekarang? Kan seperti ayatnya di Quran surat ke-43. Kata Allah, ketika terlepas atau renggang hubungan kita dengan Allah, maka yang menjadi teman kita adalah setan korin.
Apa yang di mana tempat yang ditiupkan dan digelisahkan oleh setan itu? Hawa nafsunya ini. Kalau sudah hawa nafsu, apa dampaknya? Egoisnya keluar, baperannya keluar, pengen mendapatkan validasi, pengakuan, overthinking itu bunda. Akhirnya melupakan semua kebaikan suami dan hanya tergambarkan tentang satu kisah kebaikan diri sendiri. Sadar? Semoga sampai rumah dan hari-hari berikutnya. Itu jadi doa dari saya buat saya dan kita semuanya. Jangan sampai hanya sadar hari ini aja karena dijelaskan sama saya. Sampai di rumah, mama tadi ngaji apa? Apa ya? Ini pak catatannya. ini apa mah? Gitu. Ya itu pokoknya ada kok rekamannya. Nanti papa dengar aja sendiri ya gitu. Kenapa ada rekaman begini? Kenapa ada catatan? Untuk matchingkan apa yang kita catat, apa yang kita tulis. Bersyukur loh bunda. Di Aksiana bunda bukan hanya dikasih meja-meja seperti ini untuk memudahkan menulis, tapi juga ada rekamannya. Masalahnya kan sudahlah catatannya malas dibuka, rekamannya malas diputar lagi. Ini kan live ini, karena ada rekamannya. Nah itu kan guru-guru kita yang datang ke sini sudah banyak. Minggu lalu Ustadz Taufik Miftah, saya janjian, qadarullah belum pernah ketemu sama beliau, padahal sering chattingan dan DM-deman. Ini pelajaran buat saya dan kita semuanya bunda, biar rumah itu nggak renggang. Karena gini, sudah mulai bias apa yang menjadi tujuan dalam berumah tangga. Akhirnya ngejalaninnya bukan nothing tulus bunda. Bukan, ya sudah let it flow aja Ustadz. Mohon maaf ya, air itu nggak semuanya ngalir ke lautan bunda. Ada yang ke comberan, ada yang ke tempat sampah. Ada yang ke solokan. Kan nggak semuanya bermuara ke lautan. Ada ke tempat-tempat yang rusak dan kotor. Kita mau menjalani rumah tangga seperti itu? Nggak mau. Maka pilihannya adalah kembali ke kaidah awal membangun rumah tangga itu sesuai dengan apa yang Allah mau, bukan sesuai mau sendiri. Kenapa di awal tadi saya katakan bahwa kebanyakan dari kita modal nikah itu dua, cinta dan status sosial. Coba aja yang dibahas tentang itu kok. Nah, lihat laki-laki itu, alhamdulillah kelihatannya kalau menurut papa sama mama sikapnya baik, tutur katanya juga baik, kayaknya juga baik sama orang tuanya, pekerjaannya juga sudah bagus, sudah mapan, dia sudah punya pekerjaan yang pasti bisa menafkahi kamu. Jawaban kita apa? Bismillah pak. Kan menerima, hanya melihat dari apa yang terlihat di mata, tapi menurut Allah itu beda penilaiannya. Itu kenapa apapun yang kita lakukan itu wajib untuk doa dulu sama Allah. Karena Allah yang tahu terbaik buat kita. Ketika sudah berjalan, lah kok ngene, kata orang Jawanya gitu. Kan kaget akhirnya. Ya Allah kok begini? Kalau seandainya Allah bisa ngomong sama kita bunda, Allah itu akan ngomong sama kita. Lah suruh siapa dulu kamu nggak ngomong, nggak nanya sama aku? Yang sekarang jadi suami kita itu jodoh kita bunda. Maksud saya, kenapa dari awal kita nggak nanya sama Allah? Biar dikuatkan hatinya saat menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh dengan dinamika dan ujian. Kenapa? Karena yang namanya pernikahan adalah sarana untuk belajar memaafkan segala kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Kalau kelebihan kita bisa nerima, kadang kita nggak bisa nerima dalam hal kekurangannya. Bukankah kita juga punya kekurangan? Pada pertemuan sebelumnya bunda, kenapa banyak wanita-wanita yang seharusnya di rumah, mereka senang eksis? Paham? Eksis, kalimat eksis ini? Oke, ini bukan konteks negatif, ya. Saya tidak menyalahkan teman-teman yang berkumpul dalam sebuah komunitas yang mungkin istilahnya sekarang populernya adalah dengan istilah sosialita, ya. Saya tidak menyalahkan itu, karena banyak kok. Saya juga masuk kajian ke teman-teman sosialita juga. Cuman pertanyaannya secara mendasar, kita ngomongin tentang perilakunya mereka. Kenapa mereka lebih eksis dan senang nongkrong di kafe, pindah ke kafe yang lain, pindah dari satu mall ke mall yang lain. Lihat, barang mereka yang mereka pakai barang biasa atau branded? Pertanyaan saya, kenapa beli dan pakai barang seperti itu? Jawabannya satu, butuh validasi. Kenapa dia cari validasi dari teman-temannya? Itu yang saya jawab, tidak dapat validasi dan pengakuan dari suaminya pelit pujian. Makanya sampai akhirnya muncul hashtag independent woman. Perempuan-perempuan yang mandiri.
Ada seorang pengusaha kosmetik dari Jogja, sahabat saya, kita bikin podcast. Dia nanya, dia waktu saya datang ke rumahnya itu mau bikin event mengumpulkan sekitar 450 beauty konsultannya beliau. Dari 15.000 beauty konsultannya beliau. Beliau nyeritain tentang visinya. Saya cuma keluarin satu kalimat, akhirnya beliau malah mengeluarkan alat rekam. Jadi podcast. Apa kalimat yang saya keluarkan? Dok, saya titip. Karena yang datang 99,9% adalah perempuan. Tolong jangan buat mereka menjadi wanita mandiri. Bahaya Bunda. Kenapa? Wanita yang terlihat mandiri itu gampang lelah, gampang capek, dan gampang stres. Karena nggak sesuai dengan fitrahnya dia. Dia sedang melawan fitrahnya. Fitrah perempuan itu kan ingin didengar, ingin diperhatikan, ingin disayang. Dan ketika dia tidak dapat dari suaminya, maka dia mencari validasi di luaran. Ketika sudah sampai pada titik di level di mana dia wanita mandiri, dia tidak lagi merasa butuh suami. Itu yang disebut dengan istilah ketika laki-laki kehilangan sisi qawwamah, jati diri dia sebagai seorang suami, kaku, cuek, tidak mau memberikan perhatian kepada istrinya, ya, tidak mencintai sepenuh hati kepada istrinya, tidak mampu memuliakan dan membahagiakan istrinya, maka yang muncul adalah Fir'aun wanita di dalam rumah. Jadi bukan hanya renggang, tapi muncul kesenjangan dalam rumah tangga. Pernah ngelihat begitu orang-orang begitu? Status sosialnya menikah. Tapi yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Yang satu pakai mobil BMW, yang satu bawa mobil Mercy. Ketemu malam di rumah, besok pagi pisah lagi. Saya mau tanya, rumah tangga yang seperti itu yang kita mau. Dan mohon maaf ya Bunda, itu tembok rumahnya tinggi-tinggi loh. Ya, tembok rumahnya tinggi. Apa pelajarannya? Bahwa Allah tidak selalu memberikan kebahagiaan itu dengan kekayaan. Karena apa? Yang namanya kebahagiaan itu ketika jiwa kita merasa sakinah, tenang, nyaman, dan apa yang kita miliki membuat kita merasa dekat dengan Allah. Itu bahagia. Itu bahagia. Kan selama ini yang dilakukan sama teman-teman independent woman itu adalah hanya mencari kesenangan. Validasi, apresiasi itu kan kesenangan Bunda. Karena dia tidak mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam rumah-rumah mereka. Sama halnya akhirnya di copy paste sama anak-anaknya. Anak-anaknya juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan sama orang tuanya. Nongkrong sono, nongkrong sini, dan nauzubillah min zalik, sampai kobam, mabok. Dan bahkan lebih parah lagi, pakai obat-obatan terlarang, kehidupannya free sex, kumpul kebo, dan lain sebagainya. Rusak generasinya. Pertanyaan saya, apakah kehidupan yang seperti itu yang kita mau, rumah tangga dan anak-anak kita? Apa doa kita? Robbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun. Maka dari mana memulainya? Memperbaiki diri. Bunda sebagai istri, Bunda sebagai madrasah peradaban, jadilah salihah. Jadilah orang yang dekat dengan Allah. Jadilah orang yang dikaruniai hati yang mutmainah, jiwa yang tenang. Sehingga Bunda bisa menghadirkan ketenangan dan kenyamanan di dalam rumah. Capek, kalau nggak mau capek gampang Bunda, mati. Benar Bunda. Kan bumi ini tempat kita capek. Bunda datang ke sini capek dalam perjalanannya. Belum lagi dengan lalu lintas Jabodetabek yang ya bukan hanya macet tapi juga menguras hati kan. Gak sedikit orang yang ngelawan arus ya kan. Yang kita pikir begitu belok ke kiri, lihat ke kanan kan aman biasanya. Kalau ada orang lawan arus kan kaget karena tiba-tiba ada motor dan lain sebagainya. Itu semuanya menjadi ujian bagi kita sebagai seseorang yang hidup dalam kondisi yang pasti tidak baik-baik aja. Capek Bunda. Bunda coba untuk ngamalin ilmu, capek. Bunda sholat, capek. Bunda beraktivitas semua dengan semua aktivitas yang dikerjakan Bunda, semuanya capek. Pertanyaannya, capek kita lillah atau enggak? Itu yang jadi poinnya. Bunda sebagai seorang istri, selama ini sudah benar belum niatnya? Kalau betul niatnya ibadah, maka tidak akan pernah merasa capek walaupun suami menjadi ujian dalam hati kita. Gak akan pernah terucap kata capek itu. Gak akan terucap kata lelah itu Bunda.
Kenapa? Karena sadar capek dan lelah kita di bumi akan Allah gantikan dengan surga nanti di akhirat. Dia nggak cukup amin. Diikhtiarkan, diusahakan ya bun. Apa yang harus dilawan? Hawa nafsu di dalam diri kita, dan ini musuh sesungguhnya kita bunda. Perbanyak istighfar, itu yang paling mudah ya. Ketika jengkel, ketika dongkol, ketika kesel, perbanyak istighfar. Makanya kadang saya suka terlintas di pikiran saya bunda. Apa yang saya terlintas di pikiran saya tuh suka kasihan secara umum ya, tapi saya buat spesifiknya begini. Saya suka kasihan sama saudara-saudara kita para driver online, baik mobil ataupun motor, ojek-ojek yang lain ya, atau juga pengendara kendaraan yang bekerja sebagai profesional. Satu, kadang suka ngawur parkir mobil, kadang suka ngawur pakai mobil, dan suka mengambil hak dari saudaranya di jalanan. Kalau sudah zolim, maka rezeki yang didapatnya dicabut keberkahannya. Ingatkan suami bunda, bekerja, berangkat ya, kalaupun memang macet maka berangkat, konsekuensinya apa? Berangkat lebih pagi, lebih awal. Kalau memang tahu jalanannya sudah macet gitu. Nah, ketika berkendara jangan parkir di pinggir jalan secara bebas, yang akhirnya mengganggu alur perjalanan orang lain, itu zolim. Ingatkan suami bunda. Mungkin ya, mohon maaf, suami bunda masuk kerja tidak pakai sogok menyogok. Dia dari jalur prestasi karena memang punya kompetensi, punya kemampuan masuk. Tapi keberkahan itu akan dicabut ketika prosesnya tidak toib. Itu kenapa kata toib itu harus diusahakan. Di Quran surat kedua bunda, Al-Baqarah ayat ke 168 dan 172. Di ayat 168 dari surat Al-Baqarah, Allah menggunakan kalimat ya ayuhan nas. Kata Allah, pastikan rezeki yang kalian bawa halal dan toib. Kenapa? Kan kita juga pernah ngeliat, mungkin teman kita, mungkin tetangga kita, mohon maaf, non muslim tapi jujur. Berarti dia sedang mengusahakan rezeki yang halal dan juga toib. Diberikan sama Allah, diberikan. Karena Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih, semuanya dikasih. Tapi di ayat 172, ya ayuhannasnya diganti dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Kata Allah, kata halalnya dihilangkan, yang disisihkan adalah kata toyib. Kenapa? Ikhtiarkan rezeki yang kamu bawa ke dalam rumah, itu pastikan semuanya baik dalam proses untuk mendapatkannya. Itu bun. Termasuk ke suami kita ketika bekerja ya. Jangan sampai parkir di sembarang tempat ya. Kemudian baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Kalau sudah memang macet, jangan ngambil jalur orang. Kan ada batas markanya itu. Kalau marka 2 berarti kan tidak boleh kita lewat di jalur kanan, ya kan? Kalau jalur marka tidak putus berarti tidak boleh mendahului, maka ambil jalur yang sebelah kiri. Jangan dipaksa jalur sudah 4, 3 dipakai untuk berangkat karena macet semuanya. Zolim itu bunda. Ustadz, Jakarta itu keras, Jabodetabek itu keras. Kalau memang nggak mau dan nggak siap dengan konsekuensinya di akhirat, maka jangan tinggal di Jakarta. Betul, kan kita ngomongin iman. Kata toib itu berkaitan dengan iman. Berarti nanti di akhirat akan ada mizan, yaumul hisab. Ini bisa jadi menjadi sebab rumah tangganya jadi renggang bun. Padahal sholatnya di masjid 5 waktu, kitanya juga ngaji, tapi kok suasana rumah jadi panas. Ini periksa yang ini, rezekinya yang dibawa pulang ke rumah. Suami kita jujur kerja, dia selalu on time, ya, dia overtime juga dilakukan sama dia. Ketika dinas, dia uang yang tidak terpakainya dia kembalikan lagi ke kantor, misalkan, karena dia menganggap bahwa itu bukan haknya, bukan rezekinya, dia kembalikan ke kantor. Tapi kalau dalam perjalanan menuju ikhtiar cari rizkinya, dia zolim kepada orang lain, maka itu akan dicatat sebagai pencabutan keberkahan dari rizkinya. Sedetil itu loh Allah pun. Karena toyib itu harus diusahakan, diikhtiarkan.
Biar kita menjaga harmoni rumah tangga itu dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Kebayang dong kalau ternyata masuk kerjanya sogok menyogok. Kebayang dong kalau masuk kerjanya ada wasilah orang dalam. Bukan cuma keberkahan yang dicabut pun, tapi status rezekinya syubhat, bahkan cenderung haram. Lihat aja perilaku orang-orang yang bekerjanya dengan yang seperti itu. Keluarganya pasti kelihatannya kayaknya seneng gitu ya, staycation kemana-mana, Masya Allah, rajin update di media sosial. Lihat, di kemudian harinya, anak-anaknya seadanya. Kemudian keluarganya, ya gini, ketika sudah mulai masuk masa tua, anaknya sibuk dengan dunianya. Nah, itu salah satu gambarannya. Kemudian apalagi? Tidak dekat dengan keluarga secara besar. Pokoknya ada aja dampak negatif dari apa yang kita makan. Apalagi kalau rizkinya subhat dan cenderung haram. Jadi menjaga rumah tangga itu bunda, bukan hanya bunda sekedar menjadi istri taat kepada Allah, tapi ingatkan suami, pastikan rizki yang dibawa pulang ke rumah halal, toyib. Bukan hanya sekedar papa jujur ketika kerja. Ketika berangkat kerja, jangan sampai lampu sudah merah, papa terabas. Hanya karena ngejar waktu. Ada di KRL ada orang tua yang seharusnya duduk, kita biarkan berdiri. Itu hal sederhana, itu masalah adab kita. Tapi ada catatannya nanti di hadapan Allah, dan itu sangat mempengaruhi terhadap rizki yang kita ikhtiarkan. Itu kenapa saya berusaha datang ke majelis manapun bunda, ini ikhtiar saya. 9 tahun saya berdakwah, saya mencatat baru dengan izin Allah 3 kali terlambat. Itu pun 3-tiganya karena kondisi betul-betul macet. Yang satu, saya datang terlambat 2 menit dari jam mulai. Di flyernya itu jamnya 15.45. Saya nyampein materi jam 16.00. Saya datang jam 16.02 di jam tangan saya. Itu saya turun di gerbang tol, jarak ke tempat kajian itu masih sekitar 7 kilo. Apa yang saya lakuin? Saya naik Gojek. Setengah jam lagi padahal. Setengah jamnya Bandung bunda. Jangan sama lah kayak di sini lah ya. Setengah jamnya baru beberapa meter gitu ya. Yang ketiga terakhir kemarin sama, karena kondisi betul-betul macet karena di tolnya sedang ada perbaikan. Dan saya nggak tahu karena baru pulang dari safari dakwah dari Jawa Tengah. Dan saya nggak update, saya nggak buka Google Map juga. Di flyer saya ngisi jam 16.00, saya sampai ke lokasi setengah 6. Dan Masya Allahnya, ada sekitar 800 karyawan yang pulang cuma 20%. Karena jauh. Sisanya masih stay. Akhirnya apa? Sampai menjelang Isya, saya selesaikan apa yang jadi kewajiban saya. Selebihnya, saya lebih senang nunggu bunda, daripada ditunggu. Kenapa? Saya pengen, apa yang saya ikhtiarkan ini jauh-jauh dari Bandung, Allah terima menjadi amal solih, dan Allah hadirkan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga saya. Itu doang sederhana. Dan itu bagian ikhtiar kita bun. Dan itu bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga apa yang menjadi bagian dari hak-haknya Allah kan. Karena itu haknya Allah juga. Kita disiplin, kita amanah dengan apa yang menjadi titipan dari Allah. Itu haknya Allah yang harus kita berikan. Walaupun sebetulnya Allah nggak butuh. Tapi dari apa yang kita berikan kepada Allah, ternyata turunnya berupa rahmat, ya, sakinah, kebahagiaan, keberkahan usia dan lain sebagainya. Itu bagian dari ikhtiar kita menjaga stabilitas dalam kehidupan kita bersama keluarga. Saya berharap ini bisa menjadi kebaikan kita hari ini. Saya review dulu bunda sebelum nanti masuk sesi tanya jawab ya. Apa yang menyebabkan rumah tangga kita renggang? 1, kurang ilmu agama. Yang kedua, tidak mengenal siapa pasangan kita. Apa dampak dari 2 hal ini? Kurangnya ilmu agama, kurangnya kualitas amal soleh yang kita kerjakan, sehingga jiwa dan kolbu kita sakit. Kalau jiwa dan kolbu kita sakit, respon dari jasad tubuh kita pasti buruk ketika berhadapan dengan pasangan kita yang sedang menjadi ujian buat kita. Kenapa responnya buruk? Selain karena kurangnya ilmu agama dan kurang berkualitasnya amal yang kita kerjakan, dari kurangnya ilmu agama tadi, akhirnya apa? Tidak tergerak kita untuk mengenal siapa pasangan kita, yang muncul hanya sisi egosentris dalam diri kita. Merasa
benar, merasa pengen diapresiasi, overthinking, lupa memuji suami, baperan, dan lain sebagainya. Kenapa ini terjadi? Karena ikatan kita dengan Allah terlepas. Ikatan dalam hal apa? Ibadahnya hanya sebatas melepas kewajiban saja. Sehingga siapa yang menjadi teman kita? Setan. Setan. Iya, korin itu setan benar. Setan korin. Dari golongan jin, ya. Dari golongan jin. Jin itu hurufnya cuma 2, jim dan nun. Segala sesuatu yang ada huruf jim dan nun itu kasat mata dan tidak terlihat. Contohnya apa? Janin. Itu kan jin dan nun. Janin terlihat enggak? Tidak ada, tapi ada. Ada. Sama, jin juga begitu. Namanya korin. Dia akan mengganggu stabilitas emosi kita, perasaan kita. Semakin kita lepas jauh dari ikatan kepada Allah, maka akan semakin kuat pengaruh mereka dalam hidup kita. Tapi semakin dekat kita kepada Allah, maka akan semakin melemah pengaruh mereka, dan Allah akan rekatkan kehidupan rumah tangga kita bersama dengan pasangan. Itu kenapa statement yang sering saya sampaikan, salah satu indikator bahwa renggangnya hubungan kita dengan pasangan itu isyarat dari Allah bahwa hubungan kita dengan Allah secara kualitas pun sedang merenggang. Berarti siapa yang sedang menguasai diri kita? Setan. Setan itu. Dan bunda yang sudah ngaji seperti ini sama setan yang mengganggu sama teman-teman orang-orang yang belum ngaji itu beda levelnya. Beda levelnya. Kenapa? Bunda sudah punya ilmunya. Nah, yang dilakukan sama mereka itu bukan membisikkan sesuatu yang bikin bunda jengkel sama suami, bukan. Mereka membisikkan bunda untuk tidak mengamalkan dulu ilmunya sehingga bunda tenggelam dalam perasaannya. Itu polanya. Jadi dia dibisikkan dulu. Apa bisikannya? Nggak usah diamalin, ribet, nggak usah didengerin. Tutup aja bukunya, nggak usah dibuka lagi di rumah. Nanti dibuka lagi minggu depan. Akhirnya hanya menjadi pengetahuan doang. Begitu pulang pakai motor, ketiup angin, lepas semuanya pengetahuannya. Sampai di rumah lupa blas sama sekali. Akhirnya apa? Kembali ke setelan pabrik, baperan, overthinking, dan egois. Itu polanya. Jadi nggak langsung menjerumuskan bunda pada kesalahan, enggak. Tapi melepaskan dulu bunda dari ikatan-ikatan untuk dekat sama Allah. Bukankah ngaji ini kan bikin dekat sama Allah? Ingat sama Allah, ya Allah betul saya salah. Istighfarnya keluar, walaupun tidak terucap tapi terlintas di dalam hati kita. Nah, akhirnya yang datang bukan setan yang tadi pagi ngegangguin kita. Ketika bunda paksa untuk berangkat ke sini, yang datang setan yang lain. Dia panggil teman-temannya, udah gak mempan pasukan lu, ganti yang lain. Datang 50.000 lagi, depan belakang, kanan kiri, atas bawah, untuk mengganggu bunda agar tidak mengamalkan ilmu yang didapat di sini. Kalau ternyata bunda lewat itu semuanya, bisa melewatinya, mengamalkan ilmunya, mengkaji lagi sampai di rumah, maka yang datang bukan lagi levelnya kopral, tapi sudah mayor. Bukan mayor Teddy ya. Sudah levelnya mayor. Itu tahapan-tahapannya bunda. Sampai akhirnya bunda berada di level hatinya betul-betul sakinah. Orang-orang yang sakinah ini jiwanya mutmainah. Orang yang jiwanya mutmainah adalah orang-orang yang paling ditakuti oleh setan. Kenapa? Kata setan bilang sama Allah, saya tidak mampu menggoda orang-orang yang mukhlisina lahuddin. Orang yang ikhlas, yang sudah tidak berpikir lagi tentang dirinya, tapi berpikirnya dalam hati, pikiran dan jiwa, dan semua yang dikerjakan hanya ada Allah, Allah, Allah. Dan yang dipikirkan apa? Saya melakukan ini, Allah seneng gak ya? Kalau saya melakukan ini, Allah marah gak ya? Itu gak akan diganggu sama setan. Kalau kita masih diganggu sama setan, berarti belum sampai pada level itu. Kalau kita masih gampang baperan, belum sampai pada level itu. Kalau kita masih sering overthinking, belum sampai level itu. Usahakan. Dari mana jiwa mutmainah itu kita dapat? Dari ibadah yang namanya sholat yang tumak-ninah. Seperti yang saya gambarkan tadi, kenapa Allah gerakkan kita dan berikan syariat sholat subuh sampai sholat isya. Agar hati kita terkondisikan dalam ketenangan dan kenyamanan untuk menjalani kehidupan dengan semua dinamika ujian dan tantangannya. Kebetulan? Tidak.
Semoga nanti next saya bisa lebih mempertajam di bab tentang sholatnya. Bagaimana sholat bisa khusyuk, bisa menghadirkan hati, bisa mendapatkan rahmat berupa ketenangan dan ketentraman, sehingga Bunda bisa menghadapi kehidupan ini dengan lapang dada, besar jiwa, besar pemakluman, dan juga besar pemaafan kepada siapapun, sehingga setiap luka dan kecewa yang dirasakan itu berubah dan berbuah menjadi cinta dan kasih sayang sebagai ikhtiar menghadirkan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Jazakumullah khairan katsir Bunda. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, saya kembalikan lagi ke moderator. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.